Karenanya kalau kita diperhadapkan situasi sulit, diperhadapkan pergumulan, diperhadapkan tantangan, seharusnya Anda dan saya sadar, saya akan bertumbuh dan makin dewasa. Ada satu perenungan yang harus kita sikapi. Coba kita akan sama-sama baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita nggak bisa lepas begitu saja. Anda bisa membaca mulai ayat yang ke-18 sampai ayat-ayat seterusnya. Kalau kita melihat di pasal pertama, bagaimana Rasul Petrus, bagaimana Petrus sebagai seorang murid Tuhan yang pernah mengalami begitu luar biasa gejolak hati. Bahkan dia sempat menyangkal Yesus. Dia sempat berkata, aku tidak kenal siapa orang yang sedang diadili itu. Kemudian kita tahu juga bagaimana Petrus meninggalkan panggilan. Dia bicara kepada murid-murid yang lain, sekarang aku akan tangkap ikan di Danau Galilea. Aku akan kembali lagi ke dunia lamaku, silakan. Anda tentukan mau ikut aku atau mau tetap menanti apa yang Yesus perkatakan. Menarik Bapak Ibu Saudara, murid-murid seharusnya saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi data Alkitab menjelaskan murid-murid mengikuti Petrus kemudian menangkap ikan. Walaupun semalaman mereka cari ikan, sebagai seorang nelayan yang dulunya pasti mahir, mengerti ilmu menangkap ikan. Tapi sepanjang semalaman mereka nggak dapat apa-apa. Saudara, Petrus sadar bagaimana perjumpaannya dengan Yesus. Bagaimana Yesus bicara kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu membuat hati Petrus untuk tetap senantiasa teguh mengiring Tuhan. Tetapi menjadi sebuah pergumulan tersendiri, orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Ada 5 kota yang ada di Asia Kecil, di mana ada sebuah tantangan khusus, di mana ada sebuah pergumulan khusus. Orang-orang Kristen ada tinggal di daerah yang notabene belum kenal Tuhan. Pasti tantangan, persoalan, pergumulan pasti dia akan hadapi. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-21 Petrus berkata seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Tapi kamu harus kuat sampai pada akhir. Nah saudara, saya temukan ada sebuah kalimat sangat menarik. Kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang dapat dialami oleh seorang yang percaya kepada Kristus ialah menderita bagi Kristus dan Injil. Ada banyak orang ketika mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, dia pikir sudah habis segalanya dan dia pikir tidak ada harapan lagi. Tetapi ada sebuah kalimat kemuliaan dan kehormatan tertinggi orang percaya adalah menderita bagi Kristus dan Injilnya. Nah, bagaimana sikap hati kita ketika penderitaan, ketika pergumulan itu muncul? Saya temukan ada beberapa hal yang seharusnya ada dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya yang pertama
mau tidak mau harus bersedia mengalami itu. Ya, teologi kemakmuran mungkin berbeda. Sebab ada orang berpikir makin rohani seharusnya makin diberkati. Enggak juga. Ada juga yang makin rohani makin menderita. Ada yang dah rohani juga diberkati. Jadi yang benar yang mana? Teologi Alkitabiah, itu sudah titik. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, bersedialah. Tapi juga ada pengertian yang lain, menderita bagi Kristus disebut sebagai penderitaan karena kehendak Allah. Jadi kalau bukan karena pelanggaran kita, bukan karena dosa kita, bukan karena kecerobohan kita, Anda dan saya menderita, itu disebut kehendak Allah. Tapi kalau kita dosa, kemudian kita salah, kita mengalami penderitaan, kemudian jangan bilang, oh ini kayaknya dari Tuhan. Sudah tahu nggak punya SIM, STNK nggak ada operasi zebra. Ya jangan doa dalam nama Tuhan Yesus, biar polisi dibutakan dan aku bisa lewat. Ini mencobai Tuhan. Ini kurang ajar ini. Udah kalau memang ada, ya Tuhan. Ya sudahlah. Kalau ketilang ya nggak apa-apa, nggak usah terus kenceng doa. Tuhan lalukan semuanya. Lah wong memang salah kok. Ada yang bilang begini, dulu sebelum punya SIM sering ketilang. Tapi waktu punya SIM sengaja ngonyor. Ada operasi, nggak ketilang juga, nggak dipegang juga. Ada juga sama konyol nih orang Kristen. Kemarin dalam konseling pranikah saya sempat singgung gini. 2 tambah 2 itu 4, betul? Siapa tahu SD saya beda gitu loh. Di Banyumas 2 tambah 2 4 ya? Betul? Ya di Majenang tuh 2 tambah 2 4. 5 tambah 5 10. Saya nggak tahu SD Bapak Ibu Saudara dulu yang umurnya senior di atas saya 2 tambah 2 4 atau 2 tambah 2 ada jumlah lain. Halo? Tapi seringkali orang Kristen ini nggak sadar loh. 2 tambah 2 itu nggak perlu doa puasa, cari pewahyuan. Kemudian menyendiri cari tahu sama Tuhan. Tuhan 2 tambah 2 itu berapa? Mohon maaf saya pakai istilah kasar. Terlalu bodoh. Kalau 2 tambah 2 saja harus doa dan puasa. Karena Tuhan sudah kasih akal. 2 tambah 2 ya 4. Udah selesai. Gak perlu didoain pun 2 tambah 2 4. Betul? Ada banyak orang Kristen ketika mengalami penderitaan, dia sadar kalau dia bersalah, ada hal-hal yang perlu dibereskan. Dia bilang, wah ini harus diusir. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini harus itu. Kalau you salah, simple. Bertobat, minta ampun, selesai. Tapi kalau kita posisi benar, kita mengalami penderitaan, kita nggak mengerti kenapa ini terjadi. Anggaplah dan yakinilah Tuhan punya kehendak. Ada pengertian yang lain juga saya temukan para pakar teologi. Dia menyebutkan bahwa bagaimana menyikapi penderitaan yang berikutnya, yang ketiga. Menderita bagi Kristus disebut sebagai cara mendewasakan orang percaya. Kalau Anda usia 40 tahun, usia 30 tahun, mohon maaf,
makannya masih bubur bayi. Yang ada murus-murus. Betul? Tahun 96 saya sekolah di Proskuneo 3 bulan. Kejutan di hari ulang tahun saya ulang tahun di Proskuneo. Pagi hari Bang Hotband, Anda bisa searching, itu dulunya dia dari militer, kemudian terpanggil, kemudian mengurus pengunduran diri dengan cara militer, kemudian dia masuk menjadi hamba Tuhan dan di angkatan pertama di Proskuneo, saya angkatan ketiga. Pagi-pagi itu jam 4:30 ada bunyi trompet, sudah dipakai peredam dan suaranya halus sekali. Happy birthday. Saya pikir siapa yang ulang tahun? Saya nggak nyadar kalau hari itu saya ulang tahun. Saya diam aja di kamar. Siapa yang ulang tahun ya? Begitu diulang lagi saya baru nyadar, loh ini hari ulang tahunku. Jadi saya buka pintu kamar, saya cari beliau dan saya bilang, terima kasih Bang. Tapi kejutan berikutnya, makan pagi, bubur Manado. Saya baru kenal bubur Manado itu di Proskuneo. Itu semua kan campur di situ. Makanya pakai ikan asin. Sambelnya pedas. Karena kalau cuman ikan asin sama bubur itu, mohon maaf, pertama kali itu nyangkut di mulut dan berhenti di situ. Jadi harus pakai pedas. Setelah pakai pedas baru bisa masuk. Tapi mohon maaf, murus-murus. Jadi kalau kita tiap hari makannya bubur, sudah bisa dipastikan murus-murus terus. Nah, saudara, orang dewasa itu makannya tidak hanya makanan yang dulu sesekali mungkin kita mengenang makanan masa kecil kita. Tapi makanannya tentunya sudah berubah. Dan itu mengikuti karena pertumbuhan kedewasaan usia dan umur kita. Karenanya kalau kita diperhadapkan situasi sulit, diperhadapkan pergumulan, diperhadapkan tantangan, seharusnya Anda dan saya sadar, saya akan bertumbuh dan makin dewasa. Amin. Dan yang keempat, ada sebuah pengertian ketika persoalan, penderitaan, tantangan muncul. Maka penderitaan itu jangan dicari-cari. Tetapi kalau datang harus siap. Amin. Saya mengapresiasi orang-orang yang bergelut di dunia pelayanan usir setan hantu. Tapi saya mengenal hamba Tuhan yang melayani kita dalam diklat doa. Dia itu connect dengan saya. Setan kalau bikin masalah sama kita, kita harus lawan. Tapi bukan berarti kita datang ke tempat angker, kemudian bawa minyak urapan, mulai, ayo muncul dalam nama Tuhan Yesus, berani muncul. Itu mah cari-cari masalah. Yesus gak pernah ajarkan begitu kan? Siapa kita? Kita gak lebih hebat dari Yesus. Malah kemudian nantang. Sok, muncul. Kalau muncul beneran juga takut saudara. Betul? Tapi kalau memang recokin dan bikin ulah, nggak usah takut, percayalah kita punya kuasa. Amin. Bilang kanan kiri,
belajar respon yang benar ketika penderitaan muncul. Saya kalau disuruh pergi ke kuburan, mau dibayar sekian juta pun ngapain tengah malam ke kuburan. Tapi kalau memang harus melayani penguburan tengah malam, ya apa boleh buat. Saya pelayanan di kampung, ada 2 jalan. Menurut orang desa, sumur di tengah sawah itu suka ada kuntilanak. Tapi jalan yang satu lewat kuburan panjang. Yang menurut cerita, kemarin ketika saya pulang kampung, tukang tahu bulat itu sempat dibuat syok. Karena begitu lewat kuburan itu, yang beli tahu bulat bukan masyarakat di situ. Ketika pulang pelayanan saya bingung. Ini mau lewat mana ya? Lewat sawah. Katanya suka ada kuntilanak mandi di sumur itu. Aduh. Lewat jalan yang ini kuburan panjang. Sekitar 100 meter. Nah terus kan 100 meter, takutnya kan 100 meter. Lewat sumur, walaupun sumurnya sebentar. Tapi kan di tengah sawah. Jadi tahunya kan makin jauh gitu ya. Ini di sana sudah ketahuan. Begitu lewat sumur itu kan makin masih tetap kelihatan sekian ratus meter. Tapi akhirnya saya menetapkan diri karena nggak bisa nggak lewat salah satu. Jadi hari pertama saya lewat yang lewat sumur. Bukan nantang enggak. Karena memang nggak ada jalan lain. Hari berikutnya saya coba yang lewat kuburan. Walaupun setelah lewat saya lari. Karena takut juga. Tapi bersyukur tidak terjadi apa-apa. Tapi saya nggak menantang begitu lewat di kuburan. Ayo keluar, keluar, keluar. Itu kan cari masalah. Wong dah keluar aja saya lari, apalagi kalau keluar. Oh itu larinya mungkin bisa kenceng banget itu. Saudara mari, ini sebuah gambaran. Kadang-kadang orang Kristen itu cari-cari masalah. Nantang sana, nantang sini. Bilang saya sakti, saya kuat, saya ini. Saudara jangan, kita perlu bijak. Amin. Nah bagaimana sih ketika persoalan, pergumulan dan tantangan itu ada dalam hidup kita. Kita belajar dari ayat ini. Ada 2 hal yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Mari Kristus itu teladan hidup kita. Ketika Anda menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, Anda harus sadar bahwa Kristus Yesus Tuhan sudah mengalami terlebih dahulu. Perhatikan ayat yang saya kasih warna kuning. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kalimat berikutnya, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Saudara, kata teladan ini memiliki sebuah pengertian. Kalau dalam bahasa IT, mungkin bahasa yang kita kenal hari-hari ini, itu ada istilah soft copy. Kalau saudara mungkin punya materi kemudian kita simpan di flash disk atau kita sudah kirim di WA ke orang yang akan operasionalkan materi kita. Maka soft copy yang kita punya itu begitu kita klik di komputer, kita bisa baca dengan jelas, kita bisa pahami kalimat-kalimat itu dengan jelas, kemudian kita ngerti, kita sadar bahwa apa yang tertulis di situ iya dan amin. Yesus sudah menderita, Yesus mengalami tekanan, Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami berbagai persoalan, tapi dia menang, dia kuat, bahkan
Ketika dia disalibkan mati, dia bangkit dari kubur dan dia naik ke sorga. Itu soft copy yang tidak bisa disangkal. Ada banyak orang Kristen mengalami penderitaan kecil. Dia sudah pesimis, kemudian merasa dirinya paling menderita di dunia. Dengar baik-baik, Yesus sudah mengalaminya. Amin. Ketika dalam pergumulan kita sering meratapi diri. Lagunya siapa itu? Yang mengapa aku begini? Perjalanan ini karena ketemu masalah, ketemu persoalan, ketemu pergumulan, ketemu tantangan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita mulai berpikir, kalau terus-terusan begini, lebih baik cari Tuhan yang lain. Kalau kita punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu masalah yang lebih besar. Betul? Ya, sekalipun film-film di media sosial itu kadang-kadang tidak seperti itu sih sebenarnya. Ya, ada asap, ada yang kepesugihan, kemudian asap ini, asap itu dan lain sebagainya. Sebenarnya sisi positifnya mengajar kepada umat yang memiliki keyakinan kepada Tuhan, nggak perlu ikut-ikutan begitu. Fokus sama Tuhan. Kalaupun kita mengalami penderitaan, tadi kita melihat ada respon yang dibangun sesungguhnya harus dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kalau bukan karena kecerobohanku, bukan karena kelalaianku, bukan karena akibat kesalahanku, aku tahu ini adalah kehendak Tuhan untuk mendewasakan hidupku, bagianku siap dan jalan. Amin. Soft copy-nya jelas. Sampel yang Yesus tinggalkan sangat jelas. Karenanya kita bisa lihat dengan gamblang bagaimana Yesus melayani umat pada waktu itu. Bagaimana Yesus memberikan mujizat makanan yang begitu luar biasa. 5.000 orang diberi makan. Yang lumpuh disembuhkan, yang susah karena situasi-situasi terancam. Salah satu diantaranya wanita yang didapati berzina dan siap akan dirajam, tapi Yesus buat solusi. Tapi menarik, ketika Yesus diadili, ada pilihan yang dibebaskan. Penjahat yang namanya Barabas, betul? Atau pilih Yesus. Orang-orang sudah diputakan, salibkan Yesus. Tapi menarik, di Taman Getsemani Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus tahu bahwa anak domba Allah akan dibawa ke pembantaian. Begitu rupa. Kalau Anda pelajari dalam Yesaya itu dinubuatkan. Bagaimana sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Yesus sadar sebagai anak domba Allah, dia akan dibawa ke pembantaian. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Karenanya dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalimat berikutnya dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu.
Karenanya ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, tantangan. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Amin. Aduh, kami sudah sangat-sangat susah. Sehari paling makan 2 kali, bersyukur makan 2 kali. Dari sisi kesehatan bagus kok. Karena makan di malam hari gak bagus. Aduh Pak, kami baru makan sekali, bersyukur makan sekali. Karena ada orang yang mungkin 1 minggu hanya makan 2 kali. Kita bersyukur kalau masih bisa makan sehari sekali. Tapi kadang-kadang persoalan yang kita hadapi itu sepertinya satu batu besar yang menimpa hidup kita. Dan kita berpikir bahwa aku lebih menderita. Dan kita lihat orang lain yang gak menderita. Makanya kadang-kadang kita ini terus hatinya beda. Tapi coba kalau kita menderita, lihat orang lain yang lebih menderita. Pasti ada ucapan syukur. Give thanks untuk Tuhan. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Tapi bersyukurnya kita itu beda ya. Syukur Tuhan, syukur. Wow, syukur Tuhan. Ini syukurnya gemes Bapak Ibu Saudara. Yesus beri sampel yang sangat-sangat jelas. Anak saya itu yang paling kecil nganggep papinya itu bisa segalanya. Saya tersanjung juga kalau dia menganggap papinya semuanya. Dia sering ikut karena kemanapun saya pergi, rapat skup organisasi besar seperti BAMA, PGPI dan lain sebagainya, dia suka ikut. Kalau ada acara event, biasanya saya jadi seksi acara. Ketika menentukan si A, si B dan lain sebagainya yang bertugas, kalau ada pendeta lain khotbah, anak saya nggak suka. Dia bilang, kenapa papi nggak yang khotbah? Loh, kan papi nggak harus khotbah. Papi kan khotbah di gereja. Ya tapi kan harusnya papi yang khotbah. Dia pikir pendeta di Purwokerto itu papinya tok. Yang lain pendeta tapi nggak boleh. Papiku yang pendeta. Saya bilang saya tersanjung. Dan ini imbas juga ke yang lain. Kami beli alat online. Saya ditanya, Pi, bisa setting enggak? Ya saya mau jawab nggak bisa. Ekspektasi mereka tinggi, takut mengecewakan. Jadi saya bilang, ya dicobalah. Datang barang. 3 jam saya nyeting hanya meja kecil. Ketika saya lihat ada buku panduan, saya perhatikan. Karena ada 2 sub. Oh malah mumet, saya simpen. Saya pasang aja semua. Begitu saya dudukan, loh kok oglek ya? Saya turunkan lagi. Saya perhatikan, oh ada 1 kaki yang panjang salah ditaruh di tengah. Saya pikir ditaruh di sebelah kiri. Saya tuk-tukin, oh ada 2 pasang. Ada 2, jadi sepasang. Saya mikir lagi, ini sepasang lebih panjang. Ditaruh di mana ya? Padahal di buku ada. Tapi saya nggak pakai buku panduannya itu. 3 jam Bapak Ibu Saudara. Sudah jadi salah. Saya bongkar lagi. Oh ini harusnya di sini. Begitu sudah jadi. Saya lihat buku panduan. Padahal tadi kalau ngikutin ini mungkin nggak sampai 3 jam. Dan banyak orang Kristen
Yesus sudah buat soft copy di Alkitab. Tapi kita nggak pernah sentuh. Kita nggak pernah pelajari itu. Tapi kita lebih senang kata hamba Tuhan ini yang suka dapat penglihatan. Padahal Alkitab jelas. Halo, saya bukan anti penglihatan. Tapi dikit-dikit melihat, dikit-dikit melihat. Ini loh jelas kok. Apalagi saya sudah pakai kacamata progres. Jadi bacanya nggak perlu di kayak gini-gini. Gede-gede tulisannya Bapak Ibu Saudara. Jelas. Yuk mulai belajar. Kita belajar hormati firman di atas segalanya. Amin. Tadi pagi saya bicara ini cukup keras. Anda boleh ndak hormat sama saya. Anda boleh maki-maki saya. Anda boleh bicara apa saja yang negatif. Tapi pesan saya, jangan tidak sopan sama Tuhan Yesus. Amin. Dia layak dihormati. Dia sudah mati buat Anda dan saya. Anda boleh enggak hormat sama saya, silahkan. Karena kita pasti bisa saja bersinggungan. Anda bisa berlaku kasar sama saya, silahkan, saya enggak bisa melarang. Tapi pesan saya, hormati Tuhan kita. Dia mati, bangkit untuk Anda. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Kalimat di ayat 21 itu. Kita tidak bisa menawar lagi. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil dan seterusnya. Kristus sudah buat label. Kristus sudah memberikan bukti. Dan Kristus sudah memberikan teladan. Maka yang perlu Anda dan saya buat adalah mengikuti jejaknya. Kalau gara-gara Kristen Anda tidak dapat cuan atau untung, gak usah marah. Betapa sakitnya kalau dipikir masuk analogi pemikiran logika kita. Orang yang sudah ditolong oleh Yesus. Yesus sudah berikan mujizatnya. Tapi dari mulut orang yang pernah mengalami berkat Yesus pada waktu itu. Mulut yang sama bilang, salibkan Yesus. Tapi Yesus bilang, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Solusinya simpel. Ada teladan soft copy yang jelas. Bagian kita ikuti teladan Yesus. Saya mengerti pertumbuhan rohani dan karakter hidup saya. Di antara teman-teman di sini mungkin Pak Haye yang lebih lama tahu saya. Ini kan semua murni jemaat Sokit kenal di tempat ini. Tapi Pak Haye itu kenal saya lama, jauh di Purwokerto. Saya dulu nggak seperti sekarang Bapak Ibu Saudara. Jemaat reseh, saya bisa buat reseh. Tapi seiring perjalanan waktu, belajar. Sekarang orang mau ngomong apa aja silahkan. Kenapa? Nggak ngaruh. Kenapa? Nanti kalau aku terpengaruh, hati ini mulai rusak. Amin. Karenanya tadi saya bilang,
Anda mau tidak hormat sama saya, mau maki-maki sama saya, silakan. Tapi jangan berlaku tidak hormat sama Tuhan kita. Jelas kalimatnya sangat-sangat vulgar. Petrus menuliskan dengan gaya bahasanya. Dia bukan orang terpelajar secara akademik. Beda dengan Lukas, seorang tabib, seorang dokter. Dia belajar secara akademik, ilmu kedokteran. Tapi Petrus hanya seorang nelayan. Tapi ketika bergaul dengan Yesus 3,5 tahun bersama Yesus, sekalipun hampir-hampir dia tinggalkan Yesus, bahkan di akhir hidupnya pun dia sempat mau lari ketika aniaya muncul. Tapi dalam pelariannya dia berjumpa dengan seseorang, ditanya, jangan masuk ke kota rumah sana, penganiayaan luar biasa. Tapi orang itu bilang, aku harus ke sana. Dan aku harus mati 2 kali di sana. Dan Petrus sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Karena itu dia bilang, Tuhan gak usah, saya balik lagi ke sana. Dan apa yang Petrus katakan? Aku tidak layak mati tersalib kepala di atas, tapi kepala terbalik. Murid-murid Yesus banyak yang mati menjadi martir. Ada yang dikuliti, ada yang mengalami begitu rupa penderitaan yang luar biasa. Tapi jelas kalau itu bukan kehendak manusia, maka itu satu kehormatan. Bagian kita, yuk belajar ikuti jejak Yesus. Bukan berarti kita cari-cari penderitaan, bukan. Tapi kalau Anda dan kita diperhadapkan pergumulan, saudara mengikuti jejak, ya, perhatikan di situ. Mengikuti jejaknya dengan seksama. Jejak langkah Kristus jadi arahan langkah-langkah hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Blero ya. Setiap apa? Agar ku tidak tersesat mengikuti. Ada yang mengubah lagu itu, dia menginterpretasikan begini, Roh Kudus itu Allah. Kalau dia bawa kita, nggak pernah ke tempat yang salah. Karenanya kalimat di belakang biasanya sama hamba Tuhan ini diubah. Agar ku tidak tersesat dalam sepanjang jalanku. Ikut Roh Kudus, yakinlah Anda tidak akan tersesat. Jelas. Kalau saudara belajar tradisi Yahudi, guru itu selalu ditempatkan di depan. Makanya orang Jawa bilang guru digugulan ditiru. Tapi ada konotasi yang negatif dengan peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita padukan, yang pertama digugulan ditiru, yang kedua sepertinya konotasinya kurang baik. Tetapi dua-duanya mengandung makna yang dalam bahwa seorang guru dengan muridnya ada sebuah relasi, ada sebuah chemistry yang sangat dalam. Apa yang diperbuat oleh gurunya menjadi suri toladan buat murid yang diajar. Karenanya ketika kita tempatkan Yesus sang guru agung, maka langkah kita harus ikutin langkah Yesus. Perkataan kita ikuti perkataan Yesus. Pikiran kita harus kita taklukkan kepada pikiran Kristus. Maka ini akan membuat hidup kita makin dewasa. Amin. Mari kita mau. Karena Kristus telah memberikan teladan untuk
Anda dan saya mengikutinya. Kalau Anda dicaci maki, Anda ketemu persoalan, Anda ketemu pergumulan, ingat Guru Agung kita pernah melewati semua. Kalau Yesus pernah melewati semuanya, tapi Yesus menang, maka kita anak-anaknya pun sebagai murid Kristus, kita akan teladani Sang Guru Agung kita. Kita pun akan sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Destinasi kita adalah Kristus dipermuliakan. Amin. Saya undang tim musik. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita baca kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Meneladani Kristus yang diperlukan adalah mau. Anda, kita mau dengar teori yang panjang lebar. Mungkin sudah lihat bukti-bukti sepenuhnya. Tapi kalau Anda nggak mau, kita nggak akan ngalami kedewasaan di dalam Tuhan. Bilang kanan kiri, mau nggak?